Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 210422273 akan menjelaskan materi tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah etika administrasi publik. Dosen pengampunya yaitu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Di video ini, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, manfaat etika administrasi negara, yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan, yang ketiga, perilaku kerja organisasi publik, dan yang keempat, pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Pokok pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu manfaat etika administrasi negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian etika menurut para ahli. Menurut Bertens, etika adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan menurut Darwin, etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu etika administrasi negara. Menurut Darwin, etika birokrasi atau administrasi negara adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika administrasi negara mempunyai fungsi yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Adapun manfaat etika administrasi negara secara umum adalah yang pertama, etika administrasi negara bermanfaat sebagai acuan atau pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, etika administrasi negara dapat membantu memastikan bahwa para pejabat pemerintah dan administrasi negara beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, etika administrasi negara dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan mengedepankan standar etika dalam proses pengambilan keputusan, pegawai publik akan dipandu oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kepentingan umum. Hal ini akan memastikan keputusan yang diambil memiliki dasar yang tepat, tidak bias, dan berorientasi pada kebaikan publik. Dan yang keempat, etika administrasi negara dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi negara. Dengan menerapkan aturan etika yang jelas, pegawai publik akan diharapkan bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Hal ini dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyelewengan sumber daya publik, sehingga mengoptimalkan pelayanan publik dan hasil yang dicapai. Secara garis besar, manfaat etika administrasi negara yaitu memperlancar pranata-pranata pembangunan, menumbuhkan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik, dan juga mencegah terjadinya maladministrasi. Adapun manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan adalah yang pertama, etika administrasi negara mendorong para pejabat dan pihak terkait untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting dalam pembangunan karena memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok. Yang kedua, etika administrasi negara membantu mencegah korupsi dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik untuk pembangunan. Yang ketiga, etika administrasi negara memastikan bahwa keputusan pemerintah dalam proses pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, etika administrasi negara juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok pembahasan kedua, yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan etika administrasi negara dan pembangunan.
Pembangunan adalah merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam rangka pembangunan tersebut, maka administrasi negara dan administrasi pembangunan menjadi suatu proses yang berfokus pada proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang digunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman. Dengan demikian, maka dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tersebut, hal penting yang tidak dapat dihindari adalah hal yang berkaitan dengan etika administrasi negara. Dalam artian bahwa pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pembangunan tidak hanya didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomi, dan administrasi, tetapi juga terkait dengan moralitas. Hal tersebut berarti bahwa dalam konteks administrasi pembangunan, maka dalam proses pembuatan keputusan dan kebijaksanaan serta implementasi kebijaksanaan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan moral dan etika. Keterkaitan etika dan proses pembangunan adalah: yang pertama, etika mengajarkan prinsip-prinsip keadilan yang harus menjadi dasar dalam pembangunan. Proses pembangunan yang adil harus memastikan bahwa manfaat dan beban dari pembangunan didistribusikan secara merata di antara semua anggota masyarakat. Yang kedua, etika mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses pembangunan. Ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, etika mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya dalam pembangunan. Proses yang transparan dan akuntabel memungkinkan pemantauan oleh masyarakat dan mengurangi risiko korupsi. Yang keempat, etika menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam pembangunan. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas makan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dan yang kelima, etika mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ini berarti bahwa kepentingan, pandangan, dan aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pokok pembahasan ketiga yaitu perilaku kerja organisasi publik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu organisasi publik. Organisasi publik dalam pemahaman yang luas disamakan dengan organisasi negara dan pemerintah atau birokrasi negara atau pemerintah sampai dengan organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik dan lembaga swadaya masyarakat yang beraneka ragam, organisasi yayasan, organisasi pendidikan dan kesehatan seperti Palang Merah Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan sekolah, badan usaha milik negara atau daerah seperti Pegadaian, Damri, Garuda Indonesia, BNI, Pertamina, dan masih banyak lainnya, serta organisasi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, vihara, kuil, kelenteng, pura, dan lainnya. Adapun karakteristik organisasi publik adalah: yang pertama, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik atau warga negara. Yang kedua, tidak bermotifkan mencari keuntungan materi atau profit oriented. Yang ketiga, pembiayaan organisasi bersumber dari pemungutan atau pembayaran pajak oleh rakyat atau retribusi. Yang keempat, negara atau organisasi publik bisa memaksa warga negara untuk membayar pajak, didenda, dan dihukum atau sanksi. Dan yang kelima, peraturan yang dibuat pemerintah atau negara berlaku untuk semua warga negara dan bisa menghukum sebagai tindakan legal atau sah atau memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Adapun pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut David dan Duestrom, perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku atau bertindak dalam organisasi. Yang kedua, menurut Robbins, perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang menyelidiki dampak dari pengaruh individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi terhadap perilaku orang-orang yang terlibat dalamnya yang bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang ketiga, menurut Muklas, perilaku organisasi terutama mempelajari apa saja yang dikerjakan orang-orang dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku atau tindakan itu bisa mempengaruhi penampilan organisasi. Perilaku yang dipelajari berkaitan dengan pekerjaan, tugas-tugas tertentu, mangkir kerja, perpindahan kerja, produktivitas, prestasi kerja, dan manajemen. Perilaku kerja organisasi publik yang baik
akan memberikan dampak positif seperti memberikan pelayanan yang berkualitas. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang pelayanan publik. Perilaku kerja dalam organisasi publik dapat dipengaruhi oleh regulasi, budaya organisasi, dan faktor-faktor lainnya. Upaya untuk mempromosikan perilaku kerja yang baik dalam organisasi publik sangat penting untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat yang lebih besar. Adapun karakteristik perilaku kerja dalam organisasi publik adalah: yang pertama, pegawai organisasi publik diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua, pegawai organisasi publik diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan menjauhi konflik kepentingan serta praktik-praktik korupsi. Yang ketiga, pegawai organisasi publik berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang keempat, pegawai organisasi publik harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, pegawai organisasi publik harus transparansi dalam tindakan dan keputusan mereka agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pokok pembahasan terakhir adalah pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kode etik dan etika. Kode etik merupakan etika tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kode etik dibuat oleh institusi atau organisasi yang digunakan sebagai pedoman berdasarkan etika yang sudah ada. Jika anggota dari institusi atau organisasi melakukan pelanggaran, biasanya akan diberikan sanksi. Etika dan kode etik memiliki tujuan yang sama, yaitu memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Aparatur sipil negara atau ASN adalah seorang abdi negara dengan kode etik yang harus dipatuhi. Adanya kode etik ini untuk memastikan seorang ASN tetap menjaga sikap dan perbuatannya selama menjalankan tugas serta bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, kode etik ini juga memastikan martabat serta kehormatan seorang aparatur sipil negara tetap terjaga. Kode etik ASN tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini berisi pengaturan bagi pegawai aparatur sipil negara, PNS ataupun P3K agar: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun sanksi pelanggaran kode etik bagi aparatur sipil negara atau ASN adalah: yang pertama, sanksi moral. Sanksi moral dapat disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka. Pernyataan ini dapat berupa: yang pertama, permohonan maaf secara lisan, dan yang kedua, permohonan maaf secara tertulis. Yang kedua, ada sanksi administratif. Sanksi administratif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam bentuk hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukuman disiplin ringan. Seorang ASN yang mendapatkan hukuman disiplin ringan akan mendapat 3 jenis sanksi yang berbentuk teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, ada hukuman disiplin sedang.
Seorang ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sedang akan diberi sanksi berupa: pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Yang kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Dan yang terakhir ada hukuman disiplin berat. Bagi ASN yang melanggar kode etik dan mendapatkan hukuman disiplin berat, akan diberi sanksi berbentuk: yang pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau ASN. Adapun referensi yang saya gunakan untuk menyusun tugas ini adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Yang kedua, buku teori dan perilaku organisasi yang dikarang oleh Sucipto. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan yang keempat, buku ajar mata kuliah Etika Administrasi Publik yang berjudul Permasalahan Etika Administrasi Publik yang dikarang oleh Yuni Ningsih. Baiklah, itulah penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.